Halo guys, hari ini gue akan berangkat ke Gunung Butak. Tapi masih punya waktu sekitar 4 jam lagi. Jadi saya mau sharing gimana saya packing. Oke, pertama ada tas. Tas ini ukurannya 60 liter. Terus habis itu ada sleeping system. Ini ada celana bulu angsa, jaket bulu angsa. Ini sleeping bag. Kenapa sleeping bagnya lebih kecil daripada jaket sama celananya? Karena ya ini pakai dua ini juga udah hangat, jadi ini nggak terlalu tebal, nggak apa-apa. Lalu ada water bladder buat minum. Lalu ini ada tendanya kadang bisa terp atau tenda biasa juga nggak apa-apa, sama aja. Terus ini ada rain cover si tasnya. Terus ini ada baju ganti saat pendakian. Ini ada kacamata. Terus ini sarung tangan waktu trekking. Nah, karena musim hujan ini jas hujan tapi celananya. Terus ini atasnya pakai yang murah, yang plastik. Ini udah dipakai berkali-kali. Jadi kalau bisa sih jangan langsung buang ya. Masih awet lah, cuman hujan doang. Lalu ini ada toolkit, isinya pisau, terus krusik, terus korek api, terus benang sama jarum buat kalau gawat darurat urgent ya harus bawa. Habis itu ini sarung tangan kalau buat malam dingin di dalam tenda. Lalu ini ada headlamp sama baterai cadangannya, dibungkus warna kuning biar gampang ditemuin. Terus ini ada P3K, isinya umum ya, kayak gegesik, terus alkohol, terus ada plester, perban, kapas, betadine ya, P3K umum. Lalu ini sepatu trekking, ini payung di bawahnya kalau musim hujan aja, dibawa dulu aja, tapi nggak tahu dipakai pendakian atau enggak. Terus ini baju ganti untuk setelah pendakian, jadi udah langsung dipisahin yang akan dititip di base camp, yang akan dibawa ke atas. Lalu ini ada drone dan remote-nya untuk dokumentasi. Ini ada alat-alat elektronik, isinya ada kabel, terus casan, power bank, sama klip atau case untuk GoPro atau handphone, semuanya ada di sini disatuin. Lalu ini ada alat makan, piring, sendok, garpu, gelas, pakai kantong warna ini biar kelihatan jelas. Lalu ini rencana saya bawa satu botol aqua, Nestle. Terus ada sleeping pad buat di tenda. Terus ini nesting. Di dalam nesting ini isinya macam-macam. Jadi nesting sama kompornya. Nih, jadi udah ada ini windshield, jadi biar api nggak masuk ke dalam, nggak matiin api kompor. Terus di dalamnya ada kompor sama koreknya. Terus ini beras aja dimasukin ke sini biar menghemat tempat. Lalu ini ada roti, terus ini tas isinya logistik semuanya, logistik kering ya, jadi bisa didet-detin ini. Terus ini roti nggak dimasukin ke sini karena biar nggak banyak. Lalu ada gas buat masak. Terus ini alat-alat mandi sama alat-alat kebersihan badan, semuanya di sini. Lalu jaket untuk kalau hujan, kalau bisa sih jaketnya yang waterproof ya. Lalu ada buff, lalu ada trekking pole satu. Terus ini matras aluminium buat lapisan bawah sebelum sleeping padnya. Kadang ini dipakai salah satu aja sih, jadi nggak usah dibawa, tapi kalau mau dibawa juga nggak apa-apa biar lebih nyaman. Terus ini tas kecil sama tas pinggang buat kalau nyimpen dompet, HP, charger buat selain pendakian. Nah, apalagi ya yang belum, itu aja paling yang saya bawa untuk ke gunung. Nah teman-teman, tadi udah saya kasih tahu apa yang saya bawa untuk ke gunung, kurang lebih sih sama ya antara musim hujan atau musim kemarau. Nah, habis ini saya akan sharing gimana saya packing barang-barang di sini masuk ke tas itu. Packing ini cukup penting lah ya, karena bagaimana cara packing kita sekarang bisa mempermudah saat kita di pendakian nanti. Tiap orang pasti beda-beda cara packingnya, tapi saya akan coba sharing yang saya lakukan.
tiap orang itu pasti beda-beda cara packingnya, karena tergantung dari mungkin model tasnya, kantongnya ada di mana aja, atau keperluan apa aja saat pendakian yang dia bawa, pasti beda cara packingnya. Nah, sebenarnya saya kasih tahu dulu model tas saya. Saya pakai Osprey Aether AG60. Model si tas ini adalah dia kantongnya bisa diakses dari bawah, bisa dari atas, juga dari samping di sini. Dari sini di samping. Tentu aja ini mempengaruhi cara saya untuk packing. Apa aja yang saya harus packing di bawah, apa aja yang saya packing di atas, yang untuk diambil dari atas. Tapi untuk saya sih kebanyakan saya ngambil dari bawah sama dari atas saja. Untuk dari samping nggak saya keluarkan karena kadang di dalam itu agak geser-geser, jadi kalau dibuka takutnya malah amburadul. Yang faktor utama yang pertama saya lakukan adalah apa yang terakhir saya akan ambil dari tas ini. Jadi yang nggak akan saya keluarin dari pertama saya packing sampai nanti pertama kali bongkar tas itu adalah tenda. Jadi tenda akan saya taruh paling bawah. Tenda paling bawah. Lalu menurut informasi yang saya dapat ya, untuk barang-barang yang berat itu kalau bisa kan dekat dengan punggung. Kalau yang bawah itu kalau bisa tuh yang ringan-ringan atau empuk gitu. Jadi selain tenda, yang di bawah juga saya kasih sleeping system. Jadi ada sleeping bag, lalu ada celana down, sama jaket down. Nah, jadi nanti ketika kita setelah mendaki dan sampai ke tempat camp, ini tinggal saya buka, keluarin si tenda sama ini. Kalau misalnya malam-malam kedinginan langsung dipakai, tapi kalau enggak ya taruh aja, kita langsung bisa ngeluarin tenda tanpa harus ngeluarin barang-barang yang ada di dalam ini dari atas. Setelah dia udah di bawah, nah kita tekan biar masih banyak uang di bawah. Oh iya, selain itu di sini juga ada sekatnya ya. Jadi di dalam juga ada sekatnya. Jadi bawah sama atas itu kayak ada lapisan. Jadi nggak akan acak-acak nanti di sini kalau misalnya dari atas dimasukin. Setelah hal terakhir, apalagi sih yang paling akan terakhir saya buka saat nanti di camp setelah mendaki? Baju ganti. Jadi baju ganti kita masukin duluan karena akan terakhir kita ambil. Oh ya, baju ganti kan tadi saya bawa dua. Yang satu yang untuk ganti saat mendaki, yang satu untuk ganti setelah mendaki. Yang setelah mendaki saya taruh paling akhir, paling nanti, karena kenapa? Karena ini akan dititipkan. Jadi saya sampai base camp, saya akan ngeluarin ini langsung dititipkan. Dan bagaimana caranya biar dia nggak ditaruh terlalu dalam. Nah, jadi yang ditaruh dalam adalah baju ganti saat trekking. Setelah itu, apalagi yang akan dikeluarkan terakhir, saya akan memasukkan nesting dan kompor dan seperangkat alatnya itu, karena itu juga akan dikeluarkan saat setelah tenda berdiri. Jadi kita masukkan nesting dan alat makan. Alat makan. Setelah alat makan, apalagi mungkin bisa dimasukkan logistik, tapi logistik yang enggak rentan. Sama gas. Ini sarung tangan buat tidur juga dipakainya nanti dimasukin. Lalu kita bisa masukkan drone di tengah-tengah. Nah, setelah itu kita beralih ke barang-barang yang paling akan cepat diambil saat pendakian. Pakai standar dulu ya tasnya. Nah, jadi yang barang-barang yang harus ditaruh di luar adalah barang-barang yang ketika urgent dia gampang diambil atau gampang diambil saat pendakian, untuk kayak misalnya makan, meal atau apa. Nah, yang paling ditaruh di luar adalah pertama rain cover, harus ditaruh di luar. Lalu ya jas hujan kita masukkan juga di luar. Lalu jas hujan yang celananya juga di luar.
karet luar juga, jadi gampang diambilnya. Kalau misalnya pasang tenda harus pakai perusik atau butuh pisau atau butuh korek api. Lalu sarung tangan saat untuk mendaki. Paling luas selain taruh di sisi kiri dan sisi kanan, saya juga bisa taruh di sini. Nah, yang ditaruh di sini apa aja? Sama ada headlamp biar gampang diambil saat perjalanan malam. Jadi kalau lewat maghrib nggak bongkar isi tas, jadi kita taruh paling atas. Lalu kacamata, biar kalau silau bisa langsung diambil dan pakai. Lalu obat ya, biar mudah dijangkau juga. Lalu ada alat-alat elektronik, kita taruh di atas juga, tapi di kantong yang agak bawah. Udah. Lalu guys, ada yang kelupaan. Jadi sebenarnya sebelum masuk ke dalam ini harus dikasih matras aluminium dulu, jadi biar bisa membentuk, biar nggak kembung-kembung kayak gini. Jadi coba kita keluarin sedikit ya. Urutannya sama. Setelah itu kita masukkan sepatu ya, karena saya pakai sepatunya nanti dari base camp. Saya taruh sepatu, baju ganti itu semuanya paling atas, jaket sama logistik yang cepet penyet itu paling atas. Ini ada alat mandi sama makanan yang cepet banyak sama baju ganti. Untuk water bladder saya taruh luar, kenapa? Karena nanti ini akan diisi, jadi saya taruh luar biar gampang dikeluarkan. Lalu begitu saya taruh matras lipat di sini. Sudah. Nah, untuk barang yang ini, jadi kayak ini payung, lalu coba pinjam guys standar. Nah, jadi untuk kayak botol minum, payung, lalu kayak tumpul dan cemilan saat perjalanan, saya taruh paling murah. Selesai sudah. Ini sebenarnya dalamnya masih bisa lebih diisi banyak ya, karena kan nanti saya akan mengeluarkan si sepatu dipakai jadi kosong. Terus ini akan saya masukkan water bladder sehingga ininya bisa lebih ramping, jadi samping bisa diisi yang lain. Terus baju ganti juga nanti saya akan keluarkan, baju ganti setelah naik gunung, jadi bisa lebih luas di dalamnya. Untuk jaket dan buff dan yang lain itu akan saya bawa di tas kecil. Kenapa? Karena nanti saat naik bis kan itu yang akan saya bawa ke atas. Kalau ini kan nanti ditaruh di bagasi. Dari sini yang perlu diperbaiki lagi adalah ini nanti di ke sini ya, ke sini. Tapi nanti ini kan lancip ya, jadi biar nggak nusuk-nusuk saat perjalanan itu nanti akan saya kasih tutupnya. Biasanya sih ada langsung dari trekking pole-nya, cuman sering hilang. Jadi nanti pakai apa aja yang penting nggak membahayakan orang lain. Kalau air ini yang di sini nih akan dimasukkan ke water bladder saat pendakian. Kenapa nggak dari sekarang? Karena water bladder itu kan tempatnya agak nggak kaku ya, jadi kalau kegencet-gencet nanti di bis takutnya bocor atau gimana. Makanya saya masih pakai botolnya. Paling perbedaannya dengan pendakian-pendakian lain selain yang saya packing hari ini, itu kita harus lihat apakah ada sumber mata air di gunungnya. Kalau nggak ada sumber mata air, maka kita harus bawa air lebih dari ini. Tapi kalau misalnya kita tahu ada, kita boleh bawa air secukupnya untuk pendakian saja. Sama juga untuk logistik, misalnya kita bawa untuk berapa hari, bisa bawa lebih banyak.
gitu. Jadi menurut saya yang terpenting adalah kita harus tahu apa yang nggak akan dipakai, dan paling terakhir diambil itu ditaruh di paling dalam yang aksesnya paling jauh dari dua kantong. Lalu kedua, kita tahu mana barang-barang yang harus ditaruh paling luar yang aksesnya harus paling mudah, jadi kayak jas hujan, makanan cemilan atau minum, atau mungkin kotak obat, itu harus paling luar dan ditaruh di sebelah mana, yang penting mudah diambil saat pendakian. Lalu sisanya bisa ditaruh di tengah-tengah. Bagi teman-teman yang punya cara packing yang lain atau mungkin yang lebih efisien, boleh coba share di bawah, siapa tahu berguna bagi teman-teman yang lain ataupun bagi saya. Terima kasih. Sekian video dari saya, sampai jumpa di petualangan berikutnya.